Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, suasananya adem tapi jenengan masih pengen ngadem ya, duduknya nggak di karpet ya. Kayaknya lupa minum waktu sahur tadi. Nih, musimnya nempel tempo. Rata-rata kering. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama menambah wawasan kita tentang Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai orang yang kalau ditanya rukun iman ada berapa, bisa jawab lancar. Salah satunya iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran. Tapi lalu kalau diskusi dengan kawan-kawan yang nonis misalnya, apa tuh Al-Quran, jadi tidak menguasai. Itu agak memprihatinkan kalau orang Islam itu nggak tahu sejarah. Ya paling tidak ini buat tambahan jenengan yang punya anak, buat cerita-cerita. Gila buat cerita-cerita, jangan sampai yang diceritain itu nggak ada yang begini, karena kita orang tua. Kalau sini kayaknya belum jadi orang tua, ada yang belum nikah ya. Ada nggak? Oh, ya. OTW. Nah itu tidak punya bahan cerita. Orang tua itu tarbiyah untuk anak itu adalah kewajiban. Baik, pagi hari ini kita mulai supaya lebih dekat dengan Al-Quran. Kita mulai dari sejarah. Memang ada kitab-kitab terdahulu, ya, itu yang menurut riwayat, ini karena yang punya kitab terdahulu itu Bani Israel, tapi bukan orang Israel yang sekarang. Bani Israel yang dulu itu merujuk kepada keturunannya Nabi Yakub, bukan orang-orang Israel yang Zion itu, beda. Nah, kitab-kitab di antara yang terdahulu, Zabur misalnya, itu memang tidak melalui proses kodifikasi atau pembukuan. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran itu punya sejarah panjang. Jadi tidak tiba-tiba dihadirkan seperti yang kita tahu sekarang mushafnya, semua orang, semua instansi, semua lembaga, termasuk kita di UI itu bisa punya mushafnya sendiri-sendiri. Tapi dulu tidak seperti itu. Prosesnya panjang. Perjalanannya panjang, penuh dengan perjuangan, ada nyawa yang hilang dan lain sebagainya. Sulit untuk bisa menjadi kitab. Kitab itu artinya kalau dalam bahasa yang lebih sederhana itu buku atau kumpulan atau sistem kodifikasi, itu baru disebut kitab. Nah, Quran itu bacaannya, isinya itu. Nah, sebelum sampai pada proses pembukuan Quran itu melalui perdebatan panjang, bahkan perdebatan itu terjadi di antara sahabat-sahabat Nabi yang ada di ring satu, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu sahabat Nabi yang di ring satu itu sudah mengalami perdebatan yang luar biasa. Walaupun para ulama banyak yang tidak secara vulgar menggambarkan perdebatan itu. Tapi ada yang menarik. Saya baca-baca dalam literatur sejarah kodifikasi Quran itu. Bahkan ketika Zaid bin Thabit masuk ke ruangannya Abu Bakar, ternyata di situ lagi ada sahabat Umar yang bajunya itu sampai lepas-lepas karena apa? Karena habis ribut kan. Dipilih kok Quran sampai ribut. Nah,
Tolong poin-poin itu biar ada highlight. Jadi kalau kita ditanya Quran itu tadi tidak datang tiba-tiba segelondongan setumpuk jadi buku, mushafnya bagus. Sejarahnya itu panjang ya. Yang pertama kalau kita ditanya tentang Quran. Quran itu sendiri terjadi perdebatan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar ada namanya ilmu tauhid, pernah dengar nggak? Ya kan ilmu itu macam-macam, ilmu agama ini ada ilmu fikih, termasuk juga ada ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid itu ilmu yang berbicara tentang bagaimana kita mengenali Tuhan, mengenali Allah. Namanya ilmu akidah. Dan itu tidak tunggal dari dulu. Kenapa? Karena ilmu itu ketika diteoretisasi, pemahaman orang ketika sudah diteorikan, itu pasti antara satu dengan lainnya, itu pasti berbeda-beda. Makanya di situ terjadi perdebatan, bahkan terjadi perang, bahkan ada nyawa yang hilang. Dulu awal-awal itu dikenal dengan istilah kaum Mu'tazilah. Ya. Ada juga kelompok besarnya namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang waktu itu salah satu pembesarnya, dua dari pembesarnya namanya Al-Maturidi, yang kedua adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Ini yang menjadi pembesar. Apa hubungannya dengan Quran, ilmu tauhid ini? Orang-orang Mu'tazilah meyakini Quran itu makhluk. Sedangkan Ahlu Sunnah meyakini Quran itu bukan makhluk. Emang apa bedanya? Beda sekali. Kalau Quran itu dianggap makhluk, maka dia tidak menjadi bagian kesatuan dari Allah. Tapi kalau Quran itu diyakini sebagai bukan makhluk, maka Quran itu kalamnya Tuhan. Pembicaraannya Tuhan yang tanpa huruf, tanpa suara. Nah itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dulu sekelas Imam Ahmad bin Hambal misalnya bolak-balik diintimidasi, dipenjara hanya karena dipaksa oleh kaum Mu'tazilah untuk mengakui bahwa Quran itu makhluk. Kenapa nggak mau Imam Ahmad bin Hambal? Karena konsekuensinya Quran itu kalau dianggap makhluk, maka ini pintu masuk untuk menggoyah etikat orang bahwa jangan-jangan Quran itu bikinannya Muhammad. Oke, jadi kesana apa? Tapi kalau kalamullah itu nanti ada garansinya dari Allah. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Quran itu disebut dengan dzikra atau zikir. Itu Allah, kata Allah, nahnu, kami yang turunkan itu dan kami yang menjaga. Ini digaransi dari Allah bahwa seandainya Quran itu made in Muhammad, lawajatu fihi ikhtilafan katsira. Pasti itu akan ada ambiguitas di dalam, akan ada perbedaan-perbedaan, akan ada kontra-kontra di dalam. Tapi itu tidak terjadi. Kalau sampai ada orang hari ini ngomong kok ayat ini kontra sama ayat ini, ya berarti memang dia sudah mulai proses belajar, tapi dia harus terus belajar. Karena apa? Jaminan dari Allah Quran itu tidak akan pernah menemukan ada kontra antara satu dengan lainnya. Sehingga di sini Al-Quran itu menurut Ahlus Sunnah kalamullah ta'ala munazzalun ghairu makhlukin. Itu kalamnya Allah yang hanya diturunkan saja tapi bukan makhluk. Min bada'a wa ilaihi ya'ud. Bermula dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Quran, definisinya kalau kita ditanya, Quran itu apa? Selain kalamullah yaitu maktubun fil masahif, yaitu kalamnya Tuhan yang kemudian ditulis oleh orang-orang yang mendengarkannya dari Nabi Muhammad di mushaf-mushaf. Yang menulis bukan Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad itu disebut al-ummi, dan itu harus dimaknai, walaupun nanti maknanya banyak, tapi harus dimaknai. Nabi Muhammad itu ummi, artinya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini dalam rangka
memastikan bahwa Quran itu bukan karya tulisnya Nabi Muhammad. Ya. Walaupun umatnya waktu itu tidak termasuk dalam ini, walaupun ditulis dengan al-ummiyin. Jadi Nabi Muhammad itu disebut dengan an-nabiyil ummi. Dengan baca, ada yang baca sholawat itu nggak kalau tahiyat itu kan? Iya, ada yang tahiyat Ibrahimiyah gitu kan? Atau ala Nabi Muhammad Nabil Ummi. Kalau yang pakai kunut itu kan ada di closingnya kunut itu kan? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi. Al-Ummi itu artinya yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Umatnya waktu itu disebut dengan Ummiyun. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Kalau umminya Nabi Muhammad memang tidak bisa baca tulis, kalau ummiyunnya umatnya Nabi Muhammad, sahabat waktu itu, mereka adalah orang-orang yang tidak merujuk atau tidak lagi berpedoman pada kitab-kitab suci para nabi terdahulu. Memangnya kenapa? Memangnya umatnya Nabi Muhammad, para sahabat yang ummiyin itu gimana kok hubungannya dengan Al-Quran? Bahwa mereka itu adalah orang-orang yang juga tidak mempengaruhi Nabi Muhammad untuk menulis kitab suci. Oke. Kemudian mahfuzul sudur. Al-Quran itu awal-awal dihafal. Ya. Al-Quran itu awal-awal dihafal. Termasuk Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq sedikit-sedikit bisa nulis ya. Umar bin Khattab. Ini nggak bisa. Abu Bakar Siddiq kenapa bisa nulis? Dia bisnismen. Udah biasa melakukan pembukuan. Umar bin Khattab bukan. Dia jagoan, pendekar. Ya. Makru'un bil alsina, pada akhirnya setelah ditulis Quran itu makru'un bil alsina, bisa dibaca, masmu'un bil adan, bisa didengar, wal ishtighalu bil Quran min afdhalil ibadah. Kita kalau dikit-dikit buka aplikasi Quran, buka saja satu ayat, ya. Kan lebih lama scrolling media, ya kan? Bisa nggak kita istilahnya itu supaya berimbang gitu loh. Jangan buka perdebatan terus di TikTok dan lain sebagainya. Ya skip lah. Jadi multitaskingnya itu ada di antara aplikasi yang dibuka itu aplikasi Quran. Paling enggak pernah melompat ke aplikasi itu. Sebab apa? Sebab istighfar, berusaha untuk mengisi waktu luang kita dengan Al-Quran, itu termasuk ibadah yang paling utama. Jangan menjadi antropolog terus, ya, mengkaji orang terus ya, menjadi psikolog terus, kayak karakter orangnya gini, gitu terus, tapi nggak pernah mengkaji Quran. Kita ini walaupun ya saya ya tidak kuliah di psikologi atau jenengan yang tidak punya basis kuliah di psikologi kan kadang-kadang auto jadi psikolog gitu kalau ketemu orang kayaknya orang yang memang karakternya begitu gampang banget gitu ya, menganalisa karakter orang. Qurannya jarang-jarang. Jadi Quran itu Pak dibaca ataupun direnungkan atau dipelajari maknanya itu sama-sama termasuk afdolul ibadah. Ini jelas ini tanpa khilafiyah ini. Semua ulama dari aliran manapun sepakat bahwa orang yang selalu dekat dengan Quran berarti dia sedang melakukan seutama-utamanya ibadah. Ini sebagaimana ayat yang diwarnai biru dan ditebalkan itu. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Itu semuanya termasuk orang baca Quran tadi.
bisnis yang tidak pernah akan rugi. Ya. Bahkan Allah akan langsung menjamin pemenuhan hak pahalanya. Nah, sekarang kita coba bagaimana Rasulullah memperkenalkan Al-Quran kepada kita. Kata Nabi, Quran itu kitabullahi, kitabnya Allah, fihi, di dalamnya terdapat naba umat qablakum, kisah-kisah orang terdahulu sebelum kalian. Buat apa? Buat pelajaran buat kita. Ya, buat pelajaran buat kita. Jadi kalau kita rujuk dalam surah Al-Qasas, di situ ada salah satu nasihat Allah kepada Qarun. Qarun itu siapa? Masih ketahui? Orang kaya, ya, kekayaannya dipakai untuk berkuasa, ya. Lalu dia kerjaannya mengeksploitasi, yang dieksploitasi sumber daya manusia, iya, sumber daya alam juga, iya. Ya. Akhirnya apa? Dia hanya bisa melakukan perusakan. Jadi orang yang melakukan eksploitasi hari ini, ya memang korup itu akan karakternya akan hidup lagi. Jadi karakter-karakter umat terdahulu kenapa diceritakan dalam Al-Quran? Itu nyari cangkang-cangkang baru, boy. Fir'aun misalnya. Yang mati cangkangnya, karakternya enggak. Dia akan cari cangkang-cangkang baru. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya kemarin ya, beberapa tahun yang lalu ya, siapa itu Bahnun, si Fulan nih, Fir'aun ada yang nggak terima misalnya. Sebetulnya itu bisa saja. Abu Lahab ada nggak hari ini? Ada. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ada nggak? Banyak. Karakternya Ummu Jamil, tabat syada ila Nabi Watab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, perempuan-perempuan yang men-trigger suaminya untuk melakukan kejahatan. Ada nggak? Ya banyak. Berarti karakter itu hidup lagi dengan cangkang-cangkang yang berbeda. Loh, dewe ini kan cangkang toh. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalian tuh harus tahu bahwa kalian tuh terdiri dari dua unsur. Unsur fisik dan unsur psikis. Jiwa dan jasad ini dua hal yang berbeda. Manusia itu baru disebut dengan manusia kalau dia utuh keduanya. Cangkang tok yang namanya mayit, gitu. Bakai kita kalau cuma cangkangnya. Makanya kalau dalam apa namanya motivasi belajar itu di kalangan para ulama itu dikatakan begini, orang yang sudah berhenti belajar kan sayang Pak. Jenengan misalnya ada di kampus perguruan tinggi, tapi kalau ada kajian nggak mau menambah wawasan, itu sayang sebetulnya. Sebab apa kata Imam Asy-Syafi'i itu? Orang yang tidak lagi mau belajar. Itu kan disebut dengan orang bodoh. Orang bodoh itu walaupun hidup, sebetulnya jasadnya itu kuburan buat dirinya. Jadi jalan kemana-mana itu kayak jenazah. Mayat. Ya. Nah, di Al-Quran itu, cerita-cerita umat terdahulu itu sengaja Allah ceritakan. Wa naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak, misalnya. Termasuk nabi-nabi terdahulu itu diceritakan oleh Allah. Misalnya Nabi Muhammad ketika mengalami peristiwa tahun kesedihan, Allah turunkan surah Yusuf. Tujuannya apa? Menguatkan hati Nabi Muhammad bahwa sesedih-sedihnya Nabi Muhammad ini dengan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Saudara yang terdahulu mengalami hal yang serupa. Nabi Yusuf kehilangan ayahnya, kehilangan adiknya, saudaranya, bahkan pelaku pembulian pertama itu adalah kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Dibully Nabi Yusuf, bahkan apa? Human trafficking pertama korbannya adalah Nabi Yusuf. Sedih itu, tapi kan ujung-ujungnya ketika Nabi Yusuf bisa menjalani kesulitan-kesulitan itu dengan keimanannya, yang terjadi Nabi Yusuf muncul sebagai pemenang. Rumusnya ada sebetulnya, makanya kata Nabi,
Quran itu kitabullah fihi naba'u ma qablahu. Supaya apa? Supaya kalau kita sekarang ini mengalami apa ya? Itu punya rumus. Tapi itu kan memang perlu effort, ya, perlu usaha untuk ketemu rumusnya. Jenengan pegang map, ya, pegang peta, suruh jalan kemana, tapi cuma digulung, digolongin dinding, jadi tongkat, ya tetap kesasar, gitu. Karena nggak dibuka, sama kayak Quran. Banyak orang yang baca Quran sekalipun, pahala dapat, tapi dia rumusnya, sehingga agak sulit orang sekarang disebut dengan manusia yang Quran. Kenapa? Quran itu dibuka, nggak diselami maknanya. Jangan ngomong apa soal Quran ini. Jadi angus saja. Pahala jangan ditanya. Dua baru buka aja dapat. Baca Bismillah aja dapat. Tapi untuk menjadi cahaya buat kita itu harus diekstraksi. Ya, harus diekstraksi. Selain cerita umat terdahulu, terdapat apa lagi? Wa khabaru ma ba'dakum, juga tentang peristiwa yang akan datang. Besok setelah kalian itu akan terjadi apa? Di Quran itu ada. Ya. Yang jelas kata para ulama, kata Nabi di sini, wa man ibtaqal huda fi ghairihi adallahu. Kalau ada orang ngaku iman kepada Allah dan Rasulnya, dia lebih senang nyari quote-quote yang gak jelas itu dari siapa, pasti akan semakin jauh. Orang bikin quote hari ini, jangan duduk-duduk, gak pernah belajar bikin quote, gampang. Ya toh? ChatGPT tolong bikinkan quote yang begini-begini. Wah, jangan tinggal post tiap hari, sudah jadi filosof. Iya. Itu ya, bukan. Makanya dari sini aja kita ayo tegaskan lagi dalam diri kita. Kita ini kan ada perjanjian dengan Allah. Jangan terasa benar. Kita bertransaksi dengan Allah. Ketika kita ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu akan ditagih besok. Itu akan ditagih. Tagihannya apa? Tagihannya kamu kan sudah ngomong iman kepada Allah dan Rasulnya. Konsekuensi dari situ apa? Maka hal-hal yang berhubungan dengan keduanya itu harus kita tunaikan. Oke. Kalau ngaji posonan itu memang agak apa serem ini. Ini kesaksian orientalis loh. Ini kesaksian orientalis. Saya baca ini, Masya Allah. Tuh, ini orientalis aja punya kesaksian kayak gini loh. Jangan-jangan yang Islam sendiri nggak punya kesaksian sahabat ini. Apa katanya? Inna mursyidal muslimina wal Qur'an wahdahu. Penunjuk jalannya orang muslim itu adalah Al-Quran. Ini orang orientalis. Kenapa? Banyak orientalis itu ya mereka ini justru terinspirasi dari Al-Quran. Jangan salah kalau jangan ngikuti konten-kontennya orang-orang yang membuka teori-teori konspirasi, itu akan menemukan justru orang-orang barat itu, justru mereka ini gerakan-gerakan konspirasi mereka ini seolah-olah sedang menerjemahkan fase-fase yang sudah clue-nya sudah ada di Al-Quran. Tapi orang Islamnya sendiri cuma jadi penikmat kontennya, tidak mempelajari itu. Iya kan? Gak tahu kita ini. Iya, bukan kita lah ya. Ya. Saya agak kadang-kadang berpikir, kok bisa ya dalam situasi yang sedemikian tidak menentunya ini, ya kan? Kita hari ini dalam kajian kan masuk dalam fase semuanya serba tidak pasti, ya kan? Sekarang. Tapi kok ya ada orang yang hidupnya itu gak cuek gitu, kayak nggak responsibilitasnya itu minus sekali. Kok ada orang yang kayak gini? Kayak ngopi kan. Jadi kewaspadaannya itu menurun.
biasanya orang yang seperti ini kewaspadaannya menurun, responsibilitasnya menurun. Ya karena memang membiasakan dirinya itu tidak pernah didorong untuk punya responsibilitas yang baik. Suwe-suwe bojone lahiran dalam nggak respon. Apalagi yang biasa game gitu ya, penyakit kan. Benar ya, saya mohon maaf, saya kalau saya tuh ngelihat misalnya ada pekerja yang tugasnya apa, rombongan yang lain main gendeng, dia cuma main HP. Oh, kartak balang ya, gregetan, ya toh. Kadang-kadang nggak tahu waktu. Makanya orang yang seperti ini menjadi tidak peka terhadap lingkungannya. Lingkungannya sudah berubah, dia nggak peka. Nggak peka ya. Oh, nggak peka gitu. Wal Qur'anu laisa bi kitabin diniyyin faqat. Ini orang orientalis, Pak. Orientalis itu orang kafir, Pak. Entah itu Nasrani, Yahudi, tapi mereka senang mempelajari Al-Qur'an. Itu namanya orientalis. Memang di antara mereka ada yang problematis, yang suka nyari jelek-jeleknya. Tapi polemis namanya. Tapi yang tidak polemis, yang objektif ada, ya, termasuk Max ini. Dia bilang apa? Quran itu bukan hanya kitab agama saja, bukan itu saja. Bahwa Quran sebagai kitab agama iya, tapi bukan itu saja. Bal huwa aidon kitabul adab. Quran itu kitab peradaban. Yang sejak adanya Al-Quran, situasi kemanusiaan itu berubah. Perbudakan itu dihapus. Human trafficking itu jelas nggak boleh. Makanya Nabi itu menyemangati para sahabat. Di antara yang paling populer apa? Gerakan muraqabah, pembebasan budak. Itu yang digalakkan dalam Islam. Walaupun hari ini ya perbudakan muncul. Ya. Karena Indonesia jadi budak lagi. Masya Allah. Ngeri sekali. Kalau sudah bicara ya. Wa tajidu fihi al-hayah as-siyasiyah wal ijtimaiyah. Di Quran itu kita bisa ketemu prinsip-prinsip tentang apa? Tentang strategi, tentang aturan-aturan hidup sosial itu ada di Quran. Tidak boleh hasud. Hasud itu kan tentang relasi sosial. Ya? Ada orang hasud, manusia hasud sama setan, sama enggak kan? Kalau sama setan kan friendly banget ya teman. Kalau sama malaikat agak males lah. Gitu ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kita itu akan muncul sifat aslinya. Sifat aslinya yang melekat kepada manusia itu 3. 1, bahaimiyah, rakus, binatang-binatang ternak. 2, sibaiyah, galak, seperti anjing dan kawan-kawan. Yang 3, malaikat. Tapi dia kependem ini. Yang dominan, yang menjadi daily karakternya manusia itu yang bahaimiyah. Rakus ini. Yang birahia, gitu ya, apalagi pokoknya nuruti happy terus, itu namanya bahaimiyah. Jadi kalau ada orang yang di pikirannya itu makan aja gitu ya, ini mengikuti tarekat bahaimiyah. Rodok sapi baru wa yursyidul insan ila wadhaifihil yaumiyah. Bahkan Al-Qur'an itu bisa menjadi panduan orang mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Itu Al-Qur'an. Ning dito ono yang aku maca kok ono alhamdulillahirabbil alamin tok misalnya. Oh, kata Fatihah tok. Yang kemarin saya wawancara pelamar beasiswa itu. Mas baca Quran ya? Aduh, agak kurang lancar ya Pak. Loh, kapan baca Quran terakhir? Kayaknya setahun yang lalu ya Pak. Oh, jangan tenang nih. Auto coret itu Pak. Karena itu jadi PR-nya dengan itu di sini kan. Iya. Benar ya? Jadi PR itu taklimnya nggak selesai. Dari Iqra 1 lagi Pak, repot.
Iya, beasiswa kok ya galak-galak lah. Terus dibiayai kok rada kan. Nyampe sini nanti nggak belajar Quran lagi, ngegame lagi dia. Musibah tenan ini. Oke, sekarang kita belajar tentang Quran itu dulu di mana. Nah, itu Quran itu ada tahapan-tahapannya. Pertama Quran itu ada di Lauh Mahfuz. Lalu dari sana turun ke Baitul Izzah. Satu, turun ke level 2. Berikutnya turun kepada Nabi Muhammad, itu sesuai dengan kebutuhannya dalam kurun waktu 23 tahun. Jadi kalau dengan baca Quran belum 23 tahun, ya masih ada waktu yang panjang untuk mendalami. Ada yang sudah 23 tahun ini. Ya, mengikuti sunnah Nabi gitu ya. Nah, Quran itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini kalau kita ngomong syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ternyata yang turun di bulan Ramadan bukan hanya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu seolah menjadi, kenapa bulan Ramadan menjadi sangat mulia? Ternyata kitab-kitab para nabi terdahulu itu semuanya turun di bulan Ramadan. Ya, menurut riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi itu pernah bilang, Suhuf Ibrahim itu dalam surat apa ya? Al-A'la ya kan? Nabi Ibrahim itu punya suhuf, bukan kitab. Suhuf itu berarti masih dalam bentuk lembar-lembar. Itu diturunkannya di malam pertamanya bulan Ramadan. Emangnya bulan Ramadan nggak di zaman Nabi? Yang nggak lah, waktu ini sejak dulu sudah ada waktu ini. Yang kemudian menghitungnya menjadi bulan, menjadi itu baru. Kan dalam Al-Quran ada ya kan? Ya tentang waktu itu kan, tentang bulan itu kan juga sudah ada. Ya. Taurat di tanggal 6-nya, Injil tanggal 13-nya, dan Quran kalau dalam riwayat ini 24. Walaupun ada riwayat yang 17. Jadi kalau ada nuzulul Quran kok 24 malam 25, nggak apa-apa, ini ikut yang tidak harus seragam karena riwayatnya juga beragam. Gitu. Nuzulul Quran kok tanggal serawe ini beda. Ya. Lalu cuma peringatan kok ya toh. Yang lebih penting dari sekedar memperingati itu apa? Iya, memperingati secara mandiri bahwa Quran itu ada. Jangan sampai Qurannya ono toh. Kadang ada orang ning Quran kok lanjenengan itu loh. Enggak pernah baca Quran, ngomong orang ning Quran, paham aja enggak. Karena itu kejadian. Ada kawan saya itu dia S1 S2 di Mesir, hafal Qurannya sudah dari depan ke belakang, belakang ke depan. Begitu dia khutbah sama orang jamaah temannya dia itu dibilang, oh tidak ada di Al-Quran. Temannya cekikan sama orang ini hari-hari tupir, Pak. Maksudnya itu bukan hendak mendiskriminasi profesinya. Dia kesibukannya bukan di ilmu Al-Quran itu, tapi dia bisa berani mengkritik orang yang baca Al-Quran itu dia anggap di Quran nggak ada. Dari itu kita temuan hari ini, orang yang mengkritik ahlul agama, ahlul ilmi, padahal dia sendiri nggak pernah megang buku, nggak pernah baca-baca. Ya. Tapi gaya ngalah-ngalahin orang yang ahli. Ya, yang kayak gitu gimana itu main? Ya, harus diserang ya psikologisnya ya, biar tahu diri kan gitu kan. Lo bener itu. Makanya kalau yang populer kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau ketemu orang sombong, sombongin sisa. Itu sebetulnya itu apa namanya, treatment psikologis buat dia supaya dia menyudahi kesombongannya diri. Sebab ada orang itu yang potentan koyo orang ngomong liang. Ya, itu orang sakit, Pak. Ya, itu orang sakit. Jadi sombong itu termasuk, kalau dalam bahasan para ulama itu, sombong itu termasuk salah satu dari masternya penyakit hati, Pak. Ya.
Apa yang disombongin? Sakit perut juga sama ya. Ini loro untu ya bodoh ya kan. Mencret barang. Ya, kan? Sombong apa? Salah makan ya mencret ya. Lah mau sombong apa kita ini gitu kan? Selilitan telung dino ya dadi loro untune ya. Mau sombong apa kita ini? Nah sekarang kita bicara tentang lalu kapan Quran itu mulai dihimpun? Quran itu mulai dihimpun adalah sejak pertama sejak zaman Nabi. Ya, dihimpunnya itu kalau kita ngomong himpunan itu dua kata ulama ini ya. Pertama dihimpun dalam hafalan para sahabat. Sahabat itu kalau Nabi udah eh, dapat wahyu karena Nabi itu selalu punya saksi kapan beliau datang wahyu itu. Dulu zaman istrinya masih hidup Sayyidah Khadijah itu sering melihat Nabi itu kalau dapat wahyu, musim dingin pun keringetan, musim panas pun kedinginan. Karena ada hal yang di luar beliau yang sedang mengintervensi. Pernah suatu hari Nabi itu lagi tiduran di pahanya Abu Bakar. Usianya Abu Bakar itu lebih muda dari. Kata Abu Bakar, hampir patah paha saya. Menyangga kepala Nabi yang tiduran di paha saya. Tadinya itu ringan, tapi saat itu berat sekali. Setelah itu Nabi berkeringat, lalu terbangun. Nabi membacakan tadi malaikat Jibril datang menyampaikan macam-macam turunnya. Nah, sehingga setiap turun itu Nabi kemudian sampaikan kepada para sahabat. Ada yang komplit, ada yang nggak komplit. Yang jelas saling melengkapi. Jadi Quran itu kadang si fulan nggak dapat, fulan dapat. Kenapa? Karena sahabat kan nggak semuanya luntang-luntung sama Nabi lah. Ada yang rumahnya jauh yang sesekali baru bisa datang kepada Nabi. Ya, makanya kalau jenengan pernah dengar nggak pertanyaan? Kalau sholat idnya hari Jumat, ya, nanti kami sholat Jumat lagi nggak, gitu kan? Pernah dengar itu kan? Pertanyaan gitu kan? Itu tahu nggak kenapa sebabnya? Sebabnya karena ada sahabat-sahabat yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Sehingga mereka ketika sholat id di sana datang kepada Nabi. Kami pulang aja ini mungkin sudah setengah hari. Kesini lagi mungkin nggak nututi, maka mereka takut nggak sholat Jumat. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah kami masih wajib sholat Jumat. Kata Nabi nggak usah. Untuk mereka yang jauh, tapi yang tetap ada di situ melaksanakan sholat. Nah ini bukti yang saya sampaikan bahwa sahabat Nabi itu tidak semuanya rumahnya berdekatan dengan Nabi. Bahkan yang dekat dengan Nabi nungguin rumahnya Nabi namanya Ahlus Sufa. Kalau jenengan ke Madinah ziarah ke makam Nabi itu ada bangunan kira-kira 50 meter, 50 cm di depan makam itu tempatnya Ahlus Sufa. Tapi kan Nabi tidak selalu di rumahnya, kadang musafir kemana. Nah, mereka juga bisa saja tidak dapat informasi. Jadi kalau ditanya kapan Quran mulai dibuka, sejak zaman Nabi, tapi tidak dibukukan, baru ditulis di lembar-lembar. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit, ada yang di lembar-lembar gitu ya. Kenapa kok tidak ditulis waktu itu? Dua penyebabnya, alasannya. Yang pertama, karena waktu itu para sahabat, kalau ada pertanyaan tinggal tanya Nabi. Ada kesulitan tinggal tanya Nabi. Yang kedua, memang waktu itu masih ada semacam nasakh dan mansukh. Misalnya, kalau ada perempuan yang mencuri begini nanti dipotong tangannya, ternyata di situ nanti ada revisi. Sehingga belum ditulis. Yang kedua kapan? Nah, nih, yang kedua itu di zamannya Abu Bakar. Zaman Abu Bakar sudah mulai, bukannya sekarang mushafnya namanya mushaf Utsman. Enggak. Zaman Abu Bakar itu sudah ada. Ceritanya begitu. Suatu hari Zaid bin Sabit itu dipanggil sama Abu Bakar. Ini masih dalam masa kepemimpinan kekhalifahan Abu Bakar. Kenapa? Karena ternyata di dalam rumahnya itu yang tadi saya cerita, Umar sudah ada di sana dengan kondisi keringetan, bajunya, kancingnya terlepas, itu habis gelut sama Abu Bakar. Karena Umar ini maksa Abu Bakar untuk segera menulis Al-Quran. Kenapa kok maksa? Sebab
itu pasca terjadinya perang Yamamah yang banyak menewaskan para penghafal Quran. Maka Umar bin Khattab khawatir nanti Qurannya nggak ada ini. Orang setelah kita apa pegangannya? Tulis saja. Akhirnya Abu Bakar ketika sudah dipaksa mau dia nulis. Tapi menulisnya masih sesuai dengan bahasa masing-masing. Nah, kebijakan ini satu sisi ada manfaatnya, tapi satu sisi yang lainnya ini justru men-trigger adanya konflik. Konfliknya apa? Bacaan satu orang bisa beda dengan orang lainnya, lalu men-trigger itu pertengkaran dan hebat. Sehingga muncullah inisiasi pengumpulan yang ketiga, yaitu masanya Utsman bin Affan. Ya, sehingga itu disatukan sahabat yang ini, diminta mushafnya sahabat yang ini, lalu diseragamkan. Tujuannya sama-sama baik. Tapi dalam hal ini Utsman bin Affan itu sudah paling fasih. Sebab berdasarkan peristiwa-peristiwa konflik internal para sahabat, perdebatan mereka tentang ayat-ayat Al-Quran dan tentu pemahamannya yang akhirnya berbeda-beda, ini kalau dibiarkan, kata Utsman bin Affan, perang saudara di internal umat Islam akan semakin parah. Maka dijadikanlah yang namanya Mushaf Utsman. Tapi itu tetap juga penulisnya adalah sahabat-sahabat yang terlibat sejak di awal. Salah satunya adalah Zaid bin Thabit, gitu ya. Nah, itu masih ada waktu dikit ya. Tapi saya ingin barangkali ada dari jawabannya. Kalau ditanya pelajaran apa yang bisa diambil dari sejarah tersebut, ada nggak yang bisa diikuti? Apa kira-kira? Monggo ibu-ibu, jangan ikut trennya mahasiswa ya. Kalau ayo silakan diskusi. Yo. Ya sudah. Berarti pelajarannya dalam hati masing-masing. Ya. Iya, sejarah ini ya tentu kita semua punya angle sendiri-sendiri ya. Tapi supaya ada penutupnya, yang pertama, Al-Quran itu dari awal Allah turunkan itu untuk kita. Untuk kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh. Ya karena itu kehendak Allah yang kemudian kalau kita kepengen hidup ini sesuai dengan kehendak Allah, ya cari rumusnya di Al-Quran. Yang serius gitu ya, yang serius. Jangan nggak serius. Sekarang nggak ada alasan untuk tidak paham Al-Quran. Ada Quran dan terjemah. Kalau masih kesulitan, tanya orang yang kira-kira memang otoritatif. Yang kedua, para sahabat itu berdebat, bertarung, ada yang sampai mati demi mengamalkan Al-Quran. Nah, kita hari ini yang tidak perlu berdebat, bertarung, nggak perlu mati-matian, tinggal baca saja, mestinya lebih mudah kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi yang jelas, sebagai penutup, orang yang hidupnya diusahakan untuk diisi dekat dengan Al-Quran, dijamin tadi sama Allah itu, dia akan dijadikan orang yang terhormat. Asal Qurannya gak hanya dibaca saja. Bahkan cuma dibaca saja orang tahu itu Qurannya bagus bacaan. Apalagi sampai dipraktekkan. Ya, di antara yang paling penting mempraktekkan Al-Quran itu apa? Tidak jahat kepada sesama. Tidak zalim kepada sesama. Tidak sombong. Sombong itu bagian dari zalim kepada orang lain. Zalim pada diri sendiri. Double killer itu Pak. Orang yang sombong itu zalim pada dirinya sendiri sekaligus zalim kepada orang lain. Sebab untuk menunjukkan kejagoannya dia tidak segan-segan mengintimidasi orang. Nah, maka orang zalim itu kata Nabi dalam hadis qudsi musuhnya langsung
Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang takabur itu, orang sombong itu musuhnya bukan hanya manusia, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang kita masih hidup ini menganugerahi kita untuk senang sama Quran. Anak cucu kita juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ngomong?